warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Gusvalia Endri, mahasiswa TPG dalam jabatan, kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Padang. Selamat datang di UPTD SD Negeri 02 Batuham. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada kelas 6B dengan materi bangun ruang tabung menggunakan model pembelajaran based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa dalam diri. Silakan Rafiq pimpin temannya untuk berdoa. Siap, Rab. Hormat, Rab. Rab. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Ada teman kita yang tidak hadir hari ini, nak? Ada. Siapa? Fadlan. Apa kabar Fadlan, nak? Sakit. Baik, kita doakan semoga Fadlan segera sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali di ruangan yang kita cintai ini. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu mengenai bangun ruang tabung dengan submaterinya adalah volume tabung. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar materi mengenai apa namanya? Volume prisma. Baik, sebelum itu ibu tanya dulu, siapa yang bisa menjawab? Ananda ibu kan sudah memahami bentuk prisma. Apakah ada ciri khusus dari prisma ini yang mirip dengan tabung? Siapa bisa menjawab Ananda? Tunggu. Hah? Bisa? Anya bisa? Silakan berdiri Anya. Karena alas dan tutup tabung bentuk dan ukurannya sama. Iya, itu salah satu cirinya. Terima kasih yang beri tepuk tangan. Nah, jadi bentuk ciri khusus dari prisma dengan tabung ini yang mirip adalah alas dan bentuknya sama. Jadi berarti nanti bisa nggak kita memakai rumus volume prisma untuk volume tabung? Siapa ingat rumus volume prisma dulu? Silakan Faiza. Volume dari prisma adalah luas alas kali tinggi. Iya, tepat sekali. Jadi volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Jadi karena ciri khususnya sama tadi, berarti kita juga bisa memakai rumus dari volume prisma tersebut untuk menghitung volume dari tabung nantinya. Jadi bisa kita simpulkan nanti bahwa volume tabung itu juga luas alas dikali tinggi. Namun di sini Ananda ibu perlu tahu dulu alas dari tabung itu berbentuk apa? Berbentuk apa sama apa? Apa? Lingkaran. Ya betul. Berarti alasnya berbentuk lingkaran. Jadi untuk menghitung luas alas kita harus paham dulu rumus menghitung luas lingkaran. Siapa bisa menjawab apa rumus menghitung luas lingkaran? Nah, Hayat silakan berdiri Hayat. Silakan berdiri. P kali R kali R. P kali R kali R. Nah, bagus sekali. Jadi masih ingat Ananda ibu bahwa rumus menghitung luas lingkaran adalah I dikali R dikali dengan R. Nah, oke. Sekarang ibu berikan satu soal untuk tes kemampuan awal ya. Jadi ibu akan menjawab
mengenai cara menghitung luas lingkaran. Silahkan Ananda kerjakan soal yang ada di depan. Baik Bapak Ibu semuanya, silakan dikumpulkan. Nah, baik Ananda, ada satu jawaban yang Ibu tampilkan, ini jawaban dari salah seorang teman kita. Nah, jadi jawaban yang Ibu tampilkan di depan ini ada komentar atau tanggapan dari Ananda salah seorang saja. Silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Elsa. Jawabannya benar atau salah ini Ananda? Salah. Oke, silakan tuliskan jawaban yang benarnya di kanan bisa. Oke, sana. Baik, terima kasih Elsa. Nah, Ananda, Ibu yang lainnya, ada dua jawaban di depan. Nah, menurut Elsa, jawaban yang Ibu tampilkan ini katanya salah. Diperbaikilah ini yang benar. Menurut Elsa. Menurut anak Ibu yang lain, yang kiri apa yang kanan yang benar? Yang kanan ya. Jadi benar sekali, tepat sekali bahwa Elsa mengkoreksi di sini. Jawaban yang ditampilkan ini jari-jarinya 14 cm. Sementara tadi di gambar kita yang 14 cm itu apanya? Diameternya. Bagus sekali Elsa merawat bahwa jari-jari itu nilainya berapa kali diameter? Setengah kali diameter. Berarti diameter yang 14 tadi kita bagi 2 sehingga didapatlah jari-jarinya tuh. Ya, kita lihat luas, maka luas sama dengan pi kali r kali r. Rumus untuk menghitung luas lingkaran. Kemudian pi-nya dipakai 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Maka 22/7 dikali 7 dikali 7. Dapatlah hasilnya 154 cm persegi. Ya, jadi satuan luas cm persegi. Tepuk tangan untuk Elsa. Nah, jadi alhamdulillah lebih dari separuh karena Ibu masih ingat cara menyelesaikan permasalahan mengenai luas lingkaran. Baik, Ananda semuanya, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi melalui pengamatan dan diskusi kelompok peserta didik, berarti Ananda Ibu semuanya nanti akan mampu. Yang pertama, menentukan volume tabung dengan tepat. Nah, yang kedua, tujuannya adalah Ananda Ibu nanti mampu memecahkan masalah tabung dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak Ibu semuanya, dalam pembelajaran kita Ibu akan menilai 3 aspek. Apa saja itu? Yang pertama ada penilaian sikap. Ya, Ibu akan menilai bagaimana sikap Ananda dalam belajar nanti, bagaimana berdiskusi dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya akan Ibu nilai. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terkait bagaimana Ananda Ibu menentukan volume tabung dengan tepat. Nah, yang ketiga ada pengetahuan keterampilan. Di sini terkait bagaimana Ananda Ibu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume tabung. Nah, sebelum kita mulai berdiskusi kelompok, Ibu bertanya dulu ya. Ananda Ibu kira-kira apa manfaat dari kita belajar volume tabung ini dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa mungkin? Baik, Farah silakan. Untuk menghitung volume dari tangki air. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih Farah. Ya, benar sekali Ananda Ibu semuanya. Jadi banyak hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita manfaatkan pembelajaran kita hari ini untuk menghitungnya.
Salah satu contohnya adalah menghitung volume air dalam tangki air, kata Farah. Jadi benar sekali, tangki air yang biasa kita lihat kan berbentuk tabung. Nah, kita bisa menentukan dengan adanya ukuran jari-jari alasnya dan tingginya, kita bisa nanti menentukan berapa nilai volume air yang dapat ditampung dalam tangki tersebut. Bukan hanya itu, berarti banyak lagi bentuk benda yang lain yang juga menyerupai tabung dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, apakah itu mungkin bentuk gelas juga berbentuk tabung. Kemudian ada lagi nanti apa lagi? Siapa bisa? Apa lagi? Contohnya benda-benda yang berbentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari. Pernah? Ya, cup minuman, ya bagus sekali. Kemudian kemasan susu kaleng, ya, jadi banyak sekali. Untuk menentukan volumenya, kita bisa memanfaatkan pembelajaran kita hari ini nanti. Bisa dipahami? Bisa. Baik, Ananda. Ibu sudah membagi Ananda dalam beberapa kelompok melalui grup WA kemarin. Nah, sekarang Ibu minta Ananda duduk dalam berkelompok, kemudian nanti Ibu minta Rafiq membantu Ibu membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Silakan atur tempat duduk posisinya secara berkelompok mulai dari sekarang. Baik, Ananda semuanya. Coba lihat di depan ditampilkan ada permasalahan yang satu. Ya, silakan buka LKPD-nya. Permasalahan satu. Nah, permasalahan satu. Nah, di sini pernahkah Ananda melihat kemasan susu kaleng seperti gambar di samping? Pernah? Pernah? Pernah. Aira perlu menghitung volume susu yang terdapat pada kemasan kaleng tersebut untuk kebutuhan membuat beberapa cup es buah. Nah, di sini sudah jelas bahwa susu kaleng ini berbentuk namun apa? Berbentuk tabung. Iya, tabung. Nah, jika diketahui jari-jari lingkaran pada alas kaleng 5 cm dan tinggi kaleng 10 cm, dapatkah Ananda membantu Aira untuk menghitung volume susu dalam kaleng? Jadi langkah pertama yang Ananda lakukan di sini adalah membuat unsur yang diketahui dan unsur yang ditanya. Apa unsur yang diketahui dari permasalahan kita ini? Iya, bagus. Agak besar suaranya. Apa yang diketahui? Jari-jari dan tinggi. Jadi jari-jari dan tinggi diketahui dari soal ini. Kemudian apa yang ditanya? Apa yang ditanya dari soal kita ini? Volume susu dalam kaleng tersebut. Itu permasalahan satu, ya. Kemudian lihat permasalahan 2. Nah, gambar apa ini Ananda? Cat kaleng ini ya, kaleng cat. Jadi kaleng cat ini juga berbentuk bangun ruang tabung. Coba kita lihat permasalahannya. Pak Rehan memberi cat dengan kemasan dari kaleng seperti gambar di atas, gambar di samping, ya. Jadi untuk mengecat pagar rumahnya. Untuk mengecat pagar ternyata hanya terpakai 3/4 bagian, tidak seluruhnya yang terpakai. Nah, 3/4 bagian dari volume yang terpakai. Jika diameter kaleng cat 56 cm, apa unsur yang diketahui Ananda? Apa unsur yang diketahui? Jika diameter kaleng cat 56 cm, berarti unsur yang diketahui apa? Diameter. Jadi diameternya diketahui, kemudian tinggi 80 cm. Diketahui juga tingginya 80 cm. Apa yang ditanya? Apa yang ditanya? Volume cat yang tersisa pada kaleng. Iya. Mana kita ketahui yang terpakai tadi? 3/4 bagiannya. Nah, itu cara menentukan unsur diketahui dan ditanya. Silakan nanti Ananda tuliskan di
LKPD-nya masing-masing. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai cara membuat mengetahui ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami Ananda? Bisa. Nah, lanjut. Di sini kembali Ibu lihat tadi ada permasalahan satu, ada permasalahan dua. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan 1 dan 2 ini tentu Ananda itu butuh rumus untuk menghitungnya. Ya enggak? Ya. Permasalahan 1 baik permasalahan 2, Ananda semuanya kita butuh rumus. Siapa yang bisa menyebutkan apa rumus yang akan kita pakai untuk masalah 1 dan masalah 2? Ya, yang ditanya ini apa? Sama-sama apa? Oh, volume tabung. Iya. Apa rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan volume tabung? Coba satu orang saja angkat tangan secara acak, silakan. Angkat tangan pihak Elsa boleh? Apa rumusnya Elsa? Berdiri nak. Nah, Volume tabung sama dengan I kali R kali R. iya, bagus sekali. Jadi volume tabung itu bisa kita hitung menggunakan rumus I kali R kali R. Ada kurang tadi? I kali T. Ibu ingin mengingatkan bahwa nanti Ananda catat di catatan masing-masing poin-poin penting yang kita temukan dalam pembelajaran kita. Contoh, barusan Elsa menyampaikan rumus dari volume tabung. Ananda catat poin tersebut pada catatan Ananda masing-masing. Nah, sekarang tugas Ananda adalah berdiskusi kelompok menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Ada 2 permasalahan, permasalahan 1 dan 2. Silakan diskusikan. Nah, dalam waktu 15 menit. Nah, dalam waktu 15 menit. Silakan mulai dari sekarang. Pi maksudnya, ya pi-nya 27. Yang saya lihat itu jari-jarinya berapa nilainya? 28 itu apakah dia kelipatan 7? Iya, kalau iya berarti kita pakai pi-nya 2. Nanti kira-kira ini dulu dijawab. Ini apa berbentuk bangun datar alasnya betul lingkaran. Apa itu luas alasnya? Luas alas lingkaran apa? Rumus menghitungnya Kia? Kali R Di sini berarti luas lingkaran. Ananda itu semuanya, Ibu ingatkan waktu kita cuma 15 menit. Dengar ya, jadi fokus bekerja di kelompok masing-masing. Berapa bagian tadi Rafiq yang mau dicatat berapa bagian? Sudah bagian. Nah, keseluruhannya ya. Berarti di sini silakan. Baik Ananda semuanya, waktu kita sudah habis. Silahkan Ananda akhiri kegiatan diskusinya. Nanti kelompok yang sudah dipilih tadi silahkan maju untuk menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silahkan kelompok yang pertama tampil. Tadi terpilih kelompok mana? Kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menampilkan hasil diskusi kami. Permasalahan 1. Diketahui jari-jari sama dengan 50 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Ditanya, volume susu dalam kaleng tersebut adalah? Jawabannya, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Volume jawaban sama dengan Pi kali R kali tinggi. Penyelesaian, luas alas sama dengan Pi kali R kali R sama dengan 3,14 kali 5 kali 5 sama dengan 15,70 dikali 5 sama dengan 78,50 cm persegi. Jawabannya, volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan 78,50 kali 10 sama dengan 785 cm per kubik. Jadi, volume susu dalam kaleng tersebut adalah 785 cm per kubik. Bagaimana dengan hasil diskusi kami? Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi hasil diskusi kami? Baik Ananda, jadi diberi kesempatan oleh kelompok 2 untuk menanggapi hasil diskusinya. Ananda semuanya siapa yang mau menanggapi? Ingat, yang menanggapi dengan benar nanti Ibu kasih rewardnya. Ibu kasih ada hadiah dari Ibu di depan. Nah, silakan siapa? Oke, baik. Cia, silakan. Jawabannya sudah benar, tapi di unsur diketahui jari-jarinya 50 cm, seharusnya 5 cm. Ya. Silakan kita kembalikan dulu ke kelompok 2. Apakah menerima tanggapan dari Cia atau ada tanggapan balik untuk Cia? Silahkan jurusan Kiki, silakan. Ada keliruan sedikit dari kelompok kami. Terima kasih Cia sudah mau menanggapi. Baik, ya untuk anak ibu yang lain gimana? Benar tanggapan dari Cia? Benar. Jadi alhamdulillah kelompok 2 sudah benar ini menyelesaikan. Namun tanggapan dari Cia katanya sedikit di unsur diketahui jari-jarinya harusnya 5 cm. Di sini tertulis 50 cm. Ada tanggapan lain? Ada tanggapan lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita persilahkan kelompok 2 untuk menutup penampilan mereka. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk baik anak-anak semuanya. Kita berikan reward kepada Cia yang sudah benar menanggapi permasalahan yang diselesaikan oleh kelompok 2 tadi. Silakan tampil ke depan Cia, ambil rewardnya dari Ibu. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita Cia. Siap-siap. Kelompok berikutnya yang tadi terpilih kelompok berapa? Kelompok 3. Siap-siap untuk menampilkan permasalahan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami. Permasalahan 2. Diketahui diameternya 56, jadi jari-jarinya 28 cm, tinggi 80 cm. Ditanya detail volume cat yang tersisa. Jawab, I kali R kali R kali T, lingkaran LA B kali R kali R sama dengan 22/7 dikali 28 kali 28 sama dengan 2464 cm persegi. Volume sama dengan Pi kali R kali R kali T sama dengan 22/7 dikali 28 dikali 28 dikali 80 sama dengan 197.120 cm kubik. Volume sama dengan 1/4 dikali
197.120 sama dengan 147.840 cm kubik sama dengan 197.120 dikurang 147.840 sama dengan 49.280 cm kubik. Sekian hasil diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang mau menanggapi? Nah, jadi anak dan ibu semuanya, apakah ada tanggapan dari anak dan ibu tentang penyelesaian yang telah dibuat oleh kelompok 3? Baik, bagus Salman. Silakan Salman. Satuannya di sana adalah meter kubik. Yang ditanya dalam soal dalam liter. Jawabannya yang benar adalah 49,28 liter. Nah, bagaimana itu dia tanggapan dari Salman? Coba perhatikan kelompok 3. Salman mengatakan permintaan soal katanya satuannya dalam liter. Di sini kelompok 3 menyelesaikan dalam satuan cm kubik. Harusnya jawabannya dalam liter menjadi 49,28 liter. Itu tanggapan dari Salman. Bagaimana kelompok 3? Apakah menerima atau tidak tanggapan dari Salman? Ya. Berarti kelompok 3 menerima saran atau tanggapan dari Salman. Yang lain apakah benar tanggapan dari Salman ini? Benar sekali. Jadi memang di soal diminta itu satuannya dalam liter. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Salman. Silakan Ananda yang lain, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Berarti sudah cukup penampilan dari kelompok 3. Silakan ditutup Elsa. Sekian hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak semuanya, kita berikan reward kepada Salman yang sudah menanggapi jawaban dari kelompok 3 dengan benar. Silakan maju Salman. Nah, tepuk tangan untuk Salman. Anak-anak semuanya, sudah 2 kelompok yang tampil. Sekarang Ibu evaluasi kembali jawaban dari masing-masing kelompok. Nah, kita lihat dulu permasalahan 1. Di permasalahan 1, kelompok 2 membuat unsur yang diketahui di sini ada jari-jari 50 cm. Namun sudah diralat tadi oleh Cia bahwa jari-jari harusnya berapa di sini? 5 cm. Lanjut, diketahui apa lagi? Tinggi dari demasan susu kaleng berapa? 10 cm. Kemudian ditanya apa? Ditanya di sini adalah volume susu dalam kaleng tersebut. Nah, untuk menghitung volume susu dalam kaleng, kita udah tahu kalengnya berbentuk apa tadi? Tabung. Berarti kita gunakan rumus menghitung volume tabung, yaitu luas alas kali tinggi. Atau karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran pi kali r kuadrat, maka hasilnya nanti kita kali dengan tinggi. Nah, di sini luas alas. Nah, kita pakai rumus pi kali r kali r. Pi kali r kuadrat. Maka di sini kita pakai pi-nya 3,14 dikali 5 dikali 5 sehingga dapatlah luas alasnya 78,50 cm persegi. Nah, untuk menghitung volume susu kaleng tersebut, maka kita kalikan luas alas tadi dengan tinggi.
luas alasnya 78,50 cm persegi, kita kali dengan tingginya 10 cm sehingga diperoleh volumenya 785 cm kubik. Jadi volume susu dalam kaleng tersebut adalah 785 cm kubik. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Nah, ada pertanyaan Ananda untuk permasalahan 1? Tidak ada. Lanjut ke permasalahan 2. Baik Ananda, untuk permasalahan 2 yang diselesaikan oleh kelompok 3. Nah, di sini diketahui diameter dari alasnya 56 cm. Nah, karena diameternya 56 cm, maka jari-jarinya separuh dari diameter, sehingga jari-jarinya di sini 28 cm. Tinggi dari kaleng cat berapa? 80 cm. Ada satu lagi di sini Ibu tambahkan unsur yang diketahui yang kurang adalah bahwa kaleng cat itu 3/4 bagiannya terpakai untuk mengecat pagar. Iya enggak? Nah, lanjut ditanya. Ditanya adalah volume cat yang tersisa, volume cat yang tidak terpakai. Ya. Nah, jawaban yang pertama di sini mereka menghitung luas alas. Alas berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah 22 pi kali R kali R atau 22/7 kali R-nya dari berapa? 28 kali 28 kali 28. Dapat hasilnya 2464 cm per. Itulah luas alasnya. Nah, baru luas alas. Kita akan menghitung volume kaleng cat seluruhnya, ya enggak? Berarti luas alas tadi kita kalikan dengan dengan apa? Dengan tinggi, ya bagus. Dengan tingginya berapa? 80 ya. Ini dia setelah dikalikan dengan 80 dapatlah volumenya 197.120 cm. Itu volume cat seluruhnya dalam kaleng. Yang terpakai berapa bagian Ananda? Yang terpakai berapa bagian? 3/4 bagian. Maka yang 3/4 bagian itu kita kalikan dengan volume seluruhnya. Itulah volume cat yang terpakai. Nah, berarti 3/4 kali 197.120 dapat 147.840 cm kubik. Ini volume cat yang terpakai. Yang ditanya apa tadi? Volume cat yang tersisa. Tentu menghitung volume cat yang tersisa adalah kita kurangi volume seluruhnya dengan volume cat yang terpakai. Nah, itu yang sisanya. Kita kurangkan sehingga dapatlah 49.280 cm kubik. Ya, Ananda hati-hati di soal diminta volume dalam liter. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 desimeter kubik. Berarti kita mengubah satuannya dari sentimeter kubik ke desimeter kubik. Berapa tangga naiknya itu Nanda? Sentimeter kubik ke desimeter kubik naik berapa tangga? 1 tangga. Berarti kalau kubik bagi 1000, bagi 1000, geser komanya. Sehingga benar yang dikatakan Salman tadi, hasilnya sama dengan 49,28 desimeter kubik atau liter. Nah, itu dia jawabannya. Bisa dipahami? Bisa. Dari permasalahan 1 dan 2 yang Ibu jelaskan barusan, anak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Berarti alhamdulillah anak Ibu semuanya bisa memahami. Baik, untuk berikutnya Ibu minta Ananda semuanya mengerjakan kuis. Ya, silakan kembali ke posisi duduk awal, tidak berkelompok. Silakan kembali.
Baik Anda semuanya, alhamdulillah kita telah selesai menyelesaikan dua permasalahan dengan cara berdiskusi kelompok. Nah, sebelum Ibu lanjutkan dengan kuis, Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok kumpulkan KPD-nya ke depan. Baik, silakan perhatikan soal kuis yang ditampilkan depan. Nah, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Baik anak-anak itu semuanya, silakan dikumpulkan buku latihannya. Baik anak-anak, kita sudah selesai melaksanakan kuis. Nanti diperiksa siapa yang bersedia menyebutkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, Kiki, silakan Kiki. Menghitung luas tabung menggunakan rumus luas alas kali tinggi atau Pi kali R kuadrat kali tinggi. Iya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi, atau karena alasnya berbentuk lingkaran maka Pi kali R kali T, dengan R-nya jari-jari dan T-nya adalah tinggi. Nilai Pi sama dengan 22/7 atau nilai Pi sama dengan 22/7 atau 3,13. Itu kesimpulan pembelajaran kita. Baik, Ananda, silakan Ananda tulis jawaban di kertas yang sudah Ibu minta sediakan tadi. 2 pertanyaan sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama, apakah pembelajaran matematika hari ini menyenangkan? Silakan jawab. Yang kedua, apakah Ananda bersemangat untuk pembelajaran matematika berikutnya? Terima kasih Salma. Nah, selanjutnya ini PR dari Ibu. Nah, PR ini akan Ibu WA-kan nanti fotonya ke dalam grup WA kita. Silakan kerjakan PR-nya untuk pertemuan berikutnya nanti. Berarti materi kita mengenai tabung berakhir hari ini. Ananda Ibu silakan bersiap-siap untuk materi kita berikutnya. Nanti adalah mengenai bangun ruang kerucut. Silakan pelajari buku paketnya atau cari informasi di Google. Bagaimana cara menghitung luas permukaan maupun volume dari kerucut. Nah, dengan berakhirnya informasi dari Ibu mengenai PR dan pembelajaran berikutnya, maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa kembali. Silakan siapkan kembali rapi, kemudian berdoa. Siap, Brak. Selamat, Brak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, diucapkan